hampir 1 bulan kita di Vietnam. Akhirnya kita sewa motor, terus kita mau jalan-jalan. Jadi guys, hari ini kami mau ke Buddhist Temple, yaitu shopping. Yang bawa motor kali ini suamiku, karena dia orang Ukraina, dia sudah terbiasa dengan arah sebelah kanan. Dia belajar bawa motor pas dia di Indo loh. Tapi aku masih agak khawatir karena Indo sama Vietnam itu kan beda arah ya. Pasang map dulu and let's go. Karena kami belum sarapan, jadi kami makan dulu di salah satu kafe yang dekat kami minat. Dari luar tempatnya kelihatan biasa aja, bahkan agak tersembunyi di dalam gang gitu. Tapi justru begitu kita masuk, vibe-nya tuh langsung beda guys. Tenang, hangat, dan cozy banget buat mulai hari. Di sini tuh banyak orang datang buat santai atau kerja gitu. Sekarang kita pesan makanan dulu ya. Sorry, you change your... Can I change to another fruit juice or only this one? Jadi hari ini aku pesen tofu scramble egg, terus dapat kayak kombonya itu orange juice. This is, what is this? Salmon eggs avocado. Tahu. Oke, sekarang kita udah selesai makan, kita langsung cus ke Buddhist Temple. Tapi sebelum itu aku mau pamer tas aku dulu guys. Ini aku beli dari toko oren di Vietnam. Bagus kan? Aku suka banget sama warna hijaunya, cantik banget. Harganya juga terjangkau tapi sama sekali nggak kelihatan murahan. Sekarang kita lagi jalan menuju Buddhist Temple. Dan sepanjang jalan pemandangan itu khas banget pemandangannya. Di sisi kanan kelihatan pantai yang membentang panjang, airnya tenang, ombak kecil dan suasananya simpel tapi tetap cantik. Sementara di sisi kiri ada deretan apartemen dan bangunan tinggi yang rapi. Bikin vibes kota Da Nang itu kelihatan kayak modern tapi kayak laid back gitu loh. Da Nang itu unik banget, kota pesisir tapi nuansanya nggak seramai kota besar. Dan Da Nang itu bersih, tertata, dan banyak ruang terbuka. Jadi sambil jalan ke temple, kita tuh benar-benar dapat dua suasana sekaligus. Nah ini kita sudah hampir sampai ke Buddhist Temple-nya. Jalannya mulai agak menanjak karena kita kan udah masuk area bukit ya. Itu patung Budanya udah kelihatan. Pemandangannya tuh kalau dari sini kan ini di atas ya lumayan bagus. Sekarang kita sudah sampai dan masuk ke area kuil Big Buddhist-nya ya. Di depan kita ada tangga yang besar, nggak terlalu tinggi tapi cukup bikin kerasa suasana sakralnya. Begitu naik kita langsung ketemu gerbang kuil yang besar dan megah banget. Setelah kita melewati gerbang kuilnya, baru deh kita kelihatan deretan pohon bonsai yang tertata rapi di bagian dalam. Nah, pohon-pohon ini disusun simetris di kanan dan kiri jalan masuk. Jadi begitu kita melangkah masuk, rasanya tuh langsung adem dan rapi banget. Kayak semua detailnya emang dibuat untuk menyambut pengunjung dengan tenang. Di sini suasana tuh jadi kayak lebih hening, anginnya pelan dan vibe kuilnya tuh langsung kerasa. Bangunan kuilnya juga kelihatan semakin jelas di depan dengan warna-warna yang khas dan detail ukiran yang cantik. Jalannya masuknya simpel tapi punya aura yang damai dan bikin kita tuh otomatis jalan lebih pelan sambil menikmati setiap sudutnya. Tapi kalau mau masuk kuilnya harus lepas sepatu ya. Nah karena suami aku nggak mau lepas sepatu jadi aku masuk sendiri aja. Sayang banget kalau kesini nggak lihat ke dalam kuilnya langsung. Sekarang kita sudah masuk ke bagian dalam kuilnya. Suasananya langsung berubah jadi lebih hening dan damai. Di tengah ruangan ada patung Buddha yang besar dan cantik banget dengan detail yang halus dan warna emas yang kelihatan berkilau. Karena ada yang sembahyang, aku nggak enak jadi aku ke bagian depan dan ada sesajian kayak gitu di bagian depannya.
Ini view kalau kalian lihat dari kuil ya, dan kalian tuh bisa ngelihat Big Buddhist-nya dari sini, membelakangi kuilnya. Ini suami aku udah nungguin aku di luar. Ketika kalian menuju jalan keluar dari gerbangnya itu, nanti belok kanan itu jalan untuk ke Big Buddhist-nya ya. Jadi kita bisa lihat Big Buddhist lebih dekat lagi kalau dari sini. Sekarang kita sudah sampai di area patung Big Buddhist-nya. Patungnya gede banget, warnanya putih, bersih, dan menjulang tinggi di atas bukit. Kalian jalan aja sedikit ke depan patung Big Buddhist ini, kalian bakalan langsung melihat pemandangan pantai. Dari sini pantainya kelihatan panjang banget ya, airnya tuh tenang dan kota Danang kelihatan jelas dari kejauhan. Anginnya emang nggak terlalu kencang tapi cukup buat bikin suasana nyaman. Pas aku jalan balik ke parkiran itu aku ngeliat monyet guys, tapi tangannya cuman 3. Hilang tangannya 1, kasihan banget. Kalau mau ke Big Buddhist ini, itu kalian nggak perlu bayar uang parkir sama uang masuk. Cukup kalian kasih aja kartunya balik. Negara Konoha could never. Gratis, mana mungkin ada gratis di negara Konoha. Mungkin mimpi kali kalau di negara Konoha ada gratis begitu tempat wisata. Sebelum kita lanjut ke store, kita berhenti dulu di area bukit buat lihat pemandangan laut. Dari sini view-nya tuh kebuka banget, lautnya panjang dan kelihatan jelas dari atas. Ternyata banyak banget loh anak-anak muda yang nongkrong di sini. Ada yang duduk santai, ada yang foto-foto, dan ada juga yang cuma menikmati angin sambil ngobrol-ngobrol. Menuju ke store-nya kita melewati jembatan naga. Di siang hari jembatannya kelihatan megah banget dan dengan bentuk naga yang panjang mengikuti jalan. Warnanya mencolok dan bikin vibes kota Danang tuh kelihatan unik. Kalau malam biasanya ada lampu-lampu yang bikin jembatannya makin cantik. Tapi kalau siang pun tetap keren banget sih buat dilihat. Kalau buat foto-foto juga bagus sih kalau di sini. Oke, kita sudah sampai di jalan Panchautrin. Aku nggak tahu secara ngomongnya gimana. Nah, ini salah satu jalan paling rame buat shopping di Danang. Sekarang kita mulai masuk ke deretan toko-toko yang ada di Panchautrin. Di sini tuh banyak banget pilihannya. Ada butik kecil dengan style minimalis, ada juga toko fashion yang lebih colorful dan trendy. Setiap toko tuh punya vibe yang beda. Jadi seru banget buat lihat satu-satu. Ini aku udah masuk ke salah satu toko. Dan toko ini vibe-nya tuh clean dan rapi. Koleksi bajunya juga banyak yang simple tapi tetap stylish. Rak-raknya ditata rapi banget. Jadi enak buat lihat tanpa bingung. Jadi kita pilih-pilih aja nih, banyak banget loh baju-baju yang lucu-lucu, celana, rok, atau apapun itu, apalagi baju tweed. Ini aku lagi cobain tapi kayak aneh ya kalau aku yang make. Jadi aku coba lagi satu-satu yang pas. Nah, akhirnya aku beli sih di beberapa toko. Nah, sekarang aku masuk ke toko tas. Nah, di sini banyak banget tas lucu-lucu dan harganya tuh murah. Harganya tuh nggak beda jauh sama di toko Oren, bahkan lebih murah di sini, guys. Nah, kalau kalian masuk ke tokonya itu banyak banget pilihannya dan ada dompet juga loh di sini. Belanjanya udah kelar dan sekarang aku mau jemput suami aku yang lagi nungguin di tempat kerja. Nah, dia tadi cuman kayak geleng-geleng kepala aja pas lihat aku di luar bawa banyak banget tentengan. Tapi ya gimana ya? Namanya juga shopping di Panchautrin, semuanya lucu-lucu ya dibelilah. Ngapain kita ke Vietnam kalau nggak shopping-shoppingnya nggak?